Oke, selamat siang Pak Dio. Di sini kami dari kelompok sini di ini monyet kan? Udah punya Pak. Oke. Selamat siang Pak Dio. Kami di sini dari kelompok Horizon Delight ingin melakukan pitching untuk engagement yang Hah? Iya. untuk perkenalan Oke. anggota tim kami ada saya, Kania Sinata, ada Hmm. Winston Stevenson, dan ada Ida Olivia. Nah, untuk bisnis description-nya sendiri yaitu kami melihat peluang di bisnis cheesecake, brownies bite, dan cookies di Malang itu sudah bertumbuh sangat pesat karena masyarakat di Malang ini suka ngemil dan suka tren dessert modern yang sangat digemari anak muda. Produk ini sendiri itu dia sangat praktis dan peluangnya sangat besar, tetapi karena produk tersebut ini sangat mudah, jadi banyak pesaing-pesaing yang bisa membuat produk yang serupa. Nah, untuk mengatasi solusi tersebut, kami ingin menghadirkan inovasi pada varian rasa, topping, dan kemasan yang estetik sekaligus berbeda dari kompetitor yang ada. Dan kami mengharapkan dengan menambahkan inovasi tersebut, kami bisa menonjol di tengah persaingan dan menarik konsumen khususnya generasi muda di Malang. Nama bisnis kami yaitu Karison Delight. Yaitu Karison ini adalah gabungan dari nama foundernya yaitu Kania, Rida, dan Wilson. Dan Delight ini berartikan lezat atau kebahagiaan. Nah, jadi arti nama kami itu yaitu Kania, Rida, dan Wilson itu ingin memberikan kesenangan, kelezatan, dan kebahagiaan pada konsumen yang menyicipi produk kami. Seperti itu. Selanjutnya ada operational planning. Yang pertama ada lokasi dan produksi. Untuk lokasi awal itu kami akan memproduksi di home kitchen atau di kos. Dan untuk fasilitas produksi itu oven kapasitas menengah, mixer, timbangan digital, kulkas, serta peralatan yang mendukung standar bakery. Untuk skala produksinya sendiri, kami menargetkan 20 sampai 50 box di tahap awal dan fleksibilitas fleksibilitas itu menambah kapasitas sesuai permintaan konsumen. Untuk SOP produksinya sendiri itu standar kebersihan seperti pencucian alat dan pengemasan yang higienis dan quality control untuk menjaga rasa, tekstur yang konsisten serta menjaga kehalalan. Selanjutnya ada bahan baku dan supplier. Kami menggunakan bahan baku utama seperti tepung terigu, coklat, butter atau margarin, cocoa powder, gula, dan gula palm. Untuk supplier sendiri, kami ada di toko bahan kue Diva untuk bahan-bahan utama dan ditambah supplier online untuk bahan premium. Nah, untuk strategi pembeliannya yaitu stok mingguan untuk bahan baku segar seperti telur, butter atau margarin, dan stok bulanan untuk bahan kering, tepung, coklat, cocoa powder, dan gula. Selanjutnya ada di pembagian tugas. Yang pertama ada saya sebagai CEO atau Head of Production, yaitu yang bertanggung jawab atas pembuatan adonan, proses memanggang, serta memastikan kualitas rasa dan tekstur produk, dan mengembangkan inovasi varian rasa dan topping yang baru. Yang kedua ada marketing distribution, yaitu Winson, bertujuan, bertanggung jawab untuk mengolah branding, promosi media sosial di Instagram, TikTok, Shopee, dan media sosial lainnya. Dan mengenangani komunitas dengan pelanggan, pencatatan order, pengiriman, dan distribusi produk. Yang terakhir ada packaging dan finance, yaitu Rida, yang mengurus finishing seperti topping, dekorasi, dan pengemasan produk, serta memastikan packaging tetap estetik dan bersih. Dan mencatat keuangan harian seperti biaya bahan, penjualan, dan keuntungan dari produk kami. Selanjutnya ada distribusi penjualan. Untuk penjualan online itu kami lakukan di Instagram, TikTok, Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Untuk offline kami akan membuka stand di berbagai event atau bazar yang ada di Malang. Dan strategi promosinya yaitu konten estetik di media sosial seperti foto atau video proses, unboxing hampers, atau review pelanggan. Terakhir ada target dan kontrol kualitas. Target awal kami yaitu penjualan 300 sampai 500 box di bulan pertama.
Untuk evaluasi bulanannya, kami akan mengecek feedback konsumen di bagian rasa, packaging, dan harga. Untuk inovasi rutinnya yaitu menambah varian rasa atau topping baru setiap 2 sampai 3 bulan untuk menjaga antusiasme pasar. Oke, selanjutnya Pak, di bagian marketing plan, dari target pasar kami sendiri, itu dari demografinya berusia 15 tahun ke atas, berprofesi sebagai siswa, mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda. Psikografinya, itu peduli dengan keestetikan produk, menyukai makanan manis dan berkualitas, dan suka mencoba bakery yang modern dan trending. Geografinya, kami berfokus kepada Malang, terutama pusat mahasiswa yang berfokus awalnya pada mahasiswa BINUS terlebih dahulu sendiri. Terus potential expansionnya kami ke Samarinda, Banjarmasin, dan Surabaya. Kenapa Samarinda dan Banjarmasin? Karena kami berasal dari sana dan kami berharap ini bisa membawa ke daerah kami sendiri. Selanjutnya, marketing objektifnya yang pertama kami membangun brand awareness di Malang dalam 5 bulan pertama. Dalam sebulan sudah bisa berjualan di bazar atau event kampus. Yang terakhir, dalam 3 bulan sudah bisa menghasilkan produk baru dan melakukan inovasi pada produk lama dan menambah varian baru. Marketing strategi yang kami lakukan dari STP 4P, yang pertama dari produk, pastry dan dessert dengan varian yang inovatif. Packaging yang estetik dengan branding kuat yang menggunakan warna pastel dan modern. Serta harganya kami menggunakan strategi penetrant pricing. Harga produk sedikit lebih rendah dibanding dengan brand besar lainnya, tapi tetap terlihat premium. Rank harga yang kami gunakan untuk produk kami dari harga 10.000 sampai dengan 25.000 itu bisa berinovasi lagi lebih lanjut nantinya sesuai dengan harga yang kami temukan di pasaran. Terus untuk tempatnya yang offline kami pop up store kecil di event atau bazar. Untuk online kami sesuai dengan yang dibilangkannya tadi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Shopee Food, Grab, Gojek, dan TikTok. Untuk dari promosi, kami melakukan digital marketing seperti di konten Instagram dan di konten TikTok. Kalau di Instagram, kami akan melakukan foto-foto estetik, reels, dan testimoni. Di TikTok, kami akan membuat konten-konten yang terkait dengan bakery dan makanan-makanan manis sesuai dengan Ada in Real Life sebagai baker dan proses baking dan testimoni dari pelanggan. Untuk offline promotion, kami ada pre-sample di event atau booth dan diskon bagi maba, diskon ulang tahun, dan diskon lainnya. Nah, ini dari revenue. Pendapatan dari cookies, ada Biskuit dan brownies. Nah, estimasi harga bahan yang telah kami temukan di toko kue bahan Diva, itu kalau dari cookies kurang lebih dari 200.000 untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu atau bahkan 50 cookies dari 200.000 itu. Harga jual satuan yang kami ambil jadinya 10.000 sampai 25.000 untuk satu cookies tergantung varian. Untuk biskuit, kami juga mendapatkan estimasi harga bahannya kurang lebih 100.000 dan harga jual satuan dari biskuit yang kami ingin jual itu 10.000 sampai 15.000 sesuai harga bahan tergantung naik dan turunnya. Dan untuk brownies juga kami mengambil estimasi harga dari toko kue bahan Dipa kurang lebih 100.000 juga. Dan harga jual satuannya karena dari packagingnya juga lumayan mahal, kami mengambil harga 25.000 untuk harga browniesnya. Nah, ini adalah estimasi pendapatan dari produk kami. Dari ketiganya, itu dari cookies. Estimasi biaya bahannya seperti yang saya bilang di awal, itu ada 200.000. Jadi harga jual satuannya 10.000 sampai 25.000 dan perkiraan produksi per harinya 40 sampai 60 pieces. Estimasi revenue-nya adalah dikali produksi dengan harga jual satuan. Jadi estimasi revenue tiap harinya 400.000 sampai dengan 1.500.000 dan estimasi profitnya 200.000 sampai dengan 1.300.000 dari cookies. Sedangkan dari Biskuit itu adalah estimasi bahannya 150.000 dan harga jual satuannya 10.000 sampai 15.000. Perkiraan produksi per harinya 20 sampai 30 blok kurang lebih. Estimasi revenue-nya 200.000 sampai dengan 450.000. Sedangkan profitnya 50.000 sampai 300.000. Kalau
brownies, estimasi biaya bahannya itu bisa 200.000 dan 100.000. Harga jual satuannya itu 25.000, sedangkan perkiraan produksinya 15 sampai 20 cup. Estimasi revenue-nya 375.000 sampai dengan 500.000, sedangkan profitnya 175.000 sampai 300.000. Sekian dari pitching kami dari Karison Delight. Sekian, terima kasih, Pak. Oke.